Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Husnatul Masnunah, mahasiswi pendidikan fisika kelas 2B, akan mereview materi mengenai sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam matkul ilmu fikih. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Sesudah Al-Quran, dari pengertiannya, hadis bisa disebut tradisi atau kebiasaan. Adapun menurut istilahnya, yaitu hadis segala perbuatan, perkataan, dan semua tindakan Rasulullah SAW. Hadis ada hadis qauliyah, yaitu hadis perkataan Nabi, hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, dan adapun hadis takririah, seperti misal ekspresi Nabi pada suatu masalah yang ekspresinya bisa ekspresi diam. Beberapa ulama menyebutkan bahwa ekspresi diam ini artinya boleh. Kalaupun Nabi melarang, Nabi akan langsung melarang. Contohnya waktu itu ketika ada seseorang yang sholat dengan tergesa-gesa, Nabi langsung melarang orang tersebut dan memerintahkannya untuk sholat dalam keadaan tenang. Kemudian hadis ada tingkatannya karena berbeda dengan Al-Quran. Hadis tidak bisa dijamin kemudian ataupun keasliannya, sedangkan Al-Quran dijamin keasliannya sampai hari kiamat. Lalu tingkatan hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Adapun hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Hadis sahih adalah hadis yang kuat, hadis yang dipercaya benar-benar dari Rasulullah. Kemudian hadis hasan yaitu satu tingkatan beda dengan sahih. Kemudian hadis dhaif yaitu hadis yang lemah, hadis yang diperdebatkan oleh ulama karena apakah hadis tersebut benar dari Rasul atau bukan. Kemudian hadis maudhu yaitu hadis yang palsu. Tingkatan hadis ini pada hadis sahih yaitu memuat tentang ibadah, akhlak, dan akidah yang boleh kita amalkan. Tetapi jika hadis dhaif, yang boleh diamalkan yaitu hadis tentang akhlak saja, asal akhlak tersebut tidak bertentangan. Kemudian pada hadis maudhu tidak boleh diamalkan apapun itu. Bagaimana hadis bisa sampai kepada kita dari Rasulullah SAW? Waktu itu ketika Rasul menerangkan hadis baik qauliyah, fi'liyah, atau takririah kepada sahabat, yang dimaksud dengan sahabat ini adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW yang menyaksikan langsung semua hadis Nabi. Kemudian dari sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup pada masa sahabat. Kemudian dari tabi'in disampaikan lagi kepada tabi'in 1, kemudian disampaikan lagi kepada tabi'in 2, dan sampailah kepada perawi. Perawi itu adalah orang yang mengumpulkan hadis dan membukukan hadis. Bagaimana seorang perawi bisa menentukan hadis sahih, dhaif, ataupun maudhu? Yaitu yang pertama, jika di suatu tempat ada yang meriwayatkan sebuah hadis, maka perawi itu akan langsung datang ke tempat tersebut dan meneliti, membuktikan sendiri apakah hadis tersebut apa tingkatannya, dan menanyakan kepada orang sekitar apakah benar sudah ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian akan diliti lagi baik hadisnya maupun orang yang meriwayatkannya. Apakah orang yang meriwayatkan tersebut berkepribadian baik, yang suka beribadah dan taat kepada Allah, tidak suka berbohong, maka hadis itu bisa dikatakan hadis sahih. Tapi jika ada salah satu kesempatan orang itu membuat kesalahan seperti berkata bohong walaupun sekalipun, maka tingkatan hadis itu turun menjadi dhaif. Tapi jika yang meriwayatkannya kepribadiannya buruk, suka berbohong, berkhianat, maka hadis itu disebut hadis maudhu, yaitu hadis yang palsu, karena kepribadian ini menentukan kualitas hadis.
ditinjau dari perawinya, misal ingatannya, apakah ingatan perawi itu baik atau tidak. Kemudian pada zaman dahulu membedakan antara hadis dengan Al-Quran. Rasul memerintah bahwa Al-Quran itu ditulis seperti ditulis di batu atau kulit unta, tapi kalau hadis Rasul menyuruh jangan menulisnya. Hukum sunnah atau hadis sebagai hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu sebagai penjelas dari Al-Quran, kemudian memberikan penjelasan atau makna dari ayat-ayat yang belum bisa kita pahami. Tetapi jika kita mau melihat sumber hukum Islam, harus kepada Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian jika tidak ada, kita melihat dari sunnah atau hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.